Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Firda Ananda, inilah live update selengkapnya. Ke berita pertama, Saudara, Komnas HAM RI melakukan permintaan keterangan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haryawibisana dan jajarannya pada hari ini Selasa 22 Juni 2021 pada pukul 1 siang tadi. Permintaan keterangan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menduga telah terjadi pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kepala BKN dan jajarannya telah hadir di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat pada tadi siang pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunnews.com, ada Gita Irawan. Halo, selamat sore Gita Irawan. Halo, selamat sore Gita. Tribuners, kami mengalami gangguan sinyal dengan jurnalis tribunnews.com Gita Irawan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Angka COVID-19 di Indonesia kemarin memasuki 2 juta kasus positif. Sementara penambahan kasus positif COVID-19 kemarin mencapai 14.000 kasus. Lonjakan kasus positif pun juga terjadi di DKI Jakarta. Sebagai upaya antisipasi dan penanganan pasien, pemerintah DKI Jakarta terus berupaya menambah lokasi isolasi mandiri. Hal itu ditetapkan melalui keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 762 Tahun 2021 tentang lokasi isolasi dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019. Keputusan gubernur ini telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Juni 2021 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya tersebut. Dalam keputusan gubernur ini, Anies Baswedan menetapkan sebanyak 32 fasilitas publik sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 di DKI Jakarta. Diketahui 32 lokasi tersebut bisa menampung sebanyak 9.460 orang pasien dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya jurnalis Tribun Jakarta ada Dion. Halo, selamat sore Dion. Iya, selamat sore. Dion, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi COVID-19 di DKI Jakarta sendiri? Ya, jadi sejumlah tempat isolasi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta bagi pasien COVID-19 ini memang mulai penuh, seperti lokasi isolasi di Geraha Wisata Taman Mini, yang mulai hari ini diperkirakan akan penuh. Data yang diperoleh pagi tadi, jumlah pasien yang menjalani isolasi di lokasi tersebut ada sebanyak 72 orang, sedangkan daya tampungnya hanya 78 pasien. Kemudian, pasien COVID-19 di Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan juga terus berdatangan. Hingga siang tadi, itu ada 132 orang pasien yang menjalani isolasi di lokasi tersebut. Dari 78 kamar yang disediakan, 132 orang pasien ini menempati 70 kamar di Geraha Wisata Ragunan. Ini artinya hanya ada 7 kamar tersisa bagi pasien COVID-19 di lokasi tersebut. Begitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini tempat isolasi mandiri di DKI Jakarta sendiri? Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, itu ada 32 lokasi isolasi terkendali yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Puluhan lokasi ini itu dibuka secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ada Pemprov DKI Jakarta, lokasi ini ada di 5 wilayah kota administrasi. Ada gedung sekolah, GOR, hingga masjid yang disulap menjadi lokasi isolasi mandiri ini. Pada tahap pertama ini, salah satu lokasi terkendali yang disiapkan itu di Rusun Nagrak yang berada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Rusun ini dibuka sejak Senin sore kemarin. Dari 14 tower yang ada di rusun itu, 5 diantaranya difungsikan untuk lokasi isolasi. Total kapasitas yang disediakan itu mencapai 2.550 sampai saat ini. Pasien COVID-19 juga terus berdatangan di Rusun Nagrak tersebut. Begitu, Firda. Oke, Dion mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi siapa saja yang diisolasi di lokasi tersebut? Ya, jadi pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG dan yang bergejala ringanlah
yang menjalani isolasi di lokasi tersebut. Nah, meski demikian, Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini sedang berusaha mengarahkan agar pasien COVID-19 yang tanpa gejala itu menjalani isolasi di rumah mereka masing-masing. Namun, bila rumah mereka tidak memungkinkan untuk menjalankan isolasi, maka mereka akan dirujuk oleh puskesmas setempat menuju lokasi-lokasi isolasi terkendali tadi. Begitu. Oke. Baik ya, tadi Bu Nars, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Yudi Dimyati dan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Letkol Laut Muhammad Arifin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Yang bertugas, ya, kita ada total 18 nakes di sini, dibantu dengan 2 dokter, kemudian ada nakes dari perawat dan juga dari bantuan dari adik-adik kita akademi perawat. Oke. Ya, Pak, untuk 3 pasien yang baru datang sendiri, untuk kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi yang tadi sudah ditanyakan ini kondisinya OTG atau orang tanpa gejala. Jadi kita juga masih menunggu dari kecamatan yang lain. Rencananya mungkin malam ini ada 30 yang akan datang dari Tanjung Priuk, kemudian juga dari Kelapa Gading juga ada, kemudian dari Cilincing sendiri dan Koja. Untuk dari wilayah DKI lain sedang dihubungi apakah ada yang terkendala dalam rujukan, karena kita ketahui di Wisma Atlet juga sedang antri juga untuk masuk di sana. Apabila memang terkendala bisa langsung ke sini. Berarti Pak, untuk pasien yang mengantri di Wisma Atlet bisa langsung dioper ke sini, gitu ya? Tidak dioper, tapi bisa langsung ke sini nanti sesuai apabila memang nanti disetujui apakah di sini masih bisa, langsung kirim ke sini. Nah, kalau di sini kan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Arifin, kalau di sini gejala ringan dan non komorbid. Pak, berarti untuk hari pertama ini penegasan aja berarti ada 33 pasien yang datang atau gimana, Pak? Yang sudah terjadwal 33. Tapi kita sedang menunggu yang lain. Ini banyak sekali yang sudah mulai confirm masuk untuk Jadi sudah dibuka tadi, ini perdana sudah pasien sudah datang nih dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Jadi resmi ini sore ini sesuai perintah Kepala BNPB selaku Kasatgas. Jadi sudah dibuka sore ini. Ini sudah ada pasien, terus kemudian mulai malam nanti juga masih terima. Nanti sampai pukul berapa nanti dilihat, kalau memang sepi nggak ada ini ya nanti istirahat nakesnya. Kemudian di sini pasiennya menerima pasien tanpa gejala, kemudian ada juga yang gejala ringan boleh. Jadi kalau tanpa gejala saja, nanti yang gejala ringan kalau Wisma Atlet penuh kasihan. Jadi makanya gejala ringan non komorbid nanti bisa diterima di sini. Tadi orang dari Dinkes DKI Bu Vivi sudah kita diskusi, ya memang kalau OTG saja nanti kasihan yang gejala ringan nggak dapat tempat. Jadi yang gejala ringan insya Allah tempat ini siap. Di tower 1 dulu ini, tower 1 ini dulu. Tower 1 ini bisa menampung 1020 kalau satu tempat tidur itu diisi 4 velvet. Jadi di sini kamarnya tipe 36 ya, unit tipe 36, sehingga ada 2 kamar. Kemudian di luar ruang tamu itu bisa 2 velvet di luar, kemudian di dalam kamar masing-masing 1 velvet, jadi 4. Jadi yang harus diketahui masyarakat, ini tempatnya baru dan memang velvet, jadi tidak ada masalah. Yang penting dapat tempat isolasi dan udaranya juga segar di sini, bagus. Untuk nakesnya dari Sudinkes Jakarta Utara, Dr. Yudi, silakan. Itu sudah datang gitu, Pak, udah tiba di sini. Nah, untuk pembatasan rusun tower ini sendiri dari kedatangan warga lain gitu gimana sih, Pak? Ya, yang jelas ini sudah ada pembagian zonasi namanya. Nah, nanti red zone sudah kita tentukan karena baru tower 1 batasannya ada garis polis line tuh. Itu red zone. Mereka akan diberi edukasi bahwa area mereka sekitaran sini sehingga tidak akan nyebrang-nyebrang ke rusun yang lain. Karena di sebelah sana juga ada rusun yang sudah aktif dipakai, tapi mereka sudah dikasih tahu dan mereka tidak akan masuk ke area ini. Jadi yang jelas ada unsur pengamanan juga di sini dari TNI dan Satpol PP serta Satuan Pengamanan Satpam Security yang ada di sini sudah kita edukasi, sudah kita briefing tadi. Jadi semua sudah bisa berjalan hari ini, sudah running lah, sudah mulai. Sambil nanti saya ditunjuk untuk mengkoordinasi di sini sampai nanti running ya, semua udah bagus, baru saya tetap di Wisma Atlet.
ini Pemda DKI tetap di bawah Kepala Satgas BNPB. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, terus naiknya kasus COVID-19 di Kabupaten Sragen membuat Pemkab Sragen menyiapkan tempat isolasi terpusat COVID-19. Selain mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 di Sragen, tempat isolasi ini diperuntukkan bagi warga Sragen yang berada di Utara Bengawan agar lebih dekat dari rumahnya. Ex bangunan SD Negeri 2 Keragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen, dipilih sebagai tempat isolasi terpusat setelah pengecekan di sejumlah ex bangunan SD yang sudah regrouping. Ex bangunan SDN 2 Keragilan ini akan menjadi gedung isolasi terpusat kedua di Sragen, setelah gedung Teknopark Ganesha Sukawati Sragen. Gedung ex SDN 2 Keragilan tersebut saat ini masih dalam perbaikan. Jumlah pekerja tampak sedang menghancurkan pagar SD untuk diganti dengan pagar yang lebih baik. Dalam ex bangunan SD Negeri 2 Keragilan ini setidaknya ada 6 bekas ruang kelas, 1 ruang guru, dan 1 perpustakaan. Tak hanya itu, di tempat ini juga terdapat musola dan juga kamar mandi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Mahfira Putri. Halo, selamat sore Mahfira Putri. Ya, selamat sore. Mahfira, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini kasus COVID-19 di Sragen sendiri? Baik, untuk kasus corona sendiri di Kabupaten Sragen, dari data yang diperoleh corona.sragen.go.id, per Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat, total terkonfirmasi COVID sebanyak 8.988 kasus, dengan kasus 17 orang dinyatakan telah sembuh, 482 orang dinyatakan meninggal dunia, sebanyak 292 orang sedang dirawat di rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun negeri, dan 397 orang sedang menjalani isolasi terpusat. Demikian. Oke, nah kemudian bagaimana upaya lain Pemkab Sragen sendiri dalam menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 di sana? Ya, selain menambah ya tempat isolasi kedua ini, Pemkab Sragen juga menambah kapasitas di gedung Teknopark yang sebelumnya sudah dipakai di isolasi pertama sebanyak 110 tempat tidur, sehingga total kapasitas di Teknopark sendiri mencapai 410 tempat tidur dan memungkinkan ditambah menjadi 500 tempat tidur. Selain itu, ruang ICU di rumah sakit maupun di swasta maupun di negeri juga ditambah begitu sesuai dengan kekuatan dari masing-masing rumah sakit. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen juga melakukan pembatasan kegiatan masyarakat seperti hajatan. Saat ini sudah tidak diperbolehkan dan hanya diperbolehkan untuk akad nikah saja, dan itu hanya dilakukan di rumah. Dan juga tempat untuk di tempat ibadah juga dibatasi. Demikian. Oke, Mahfira mungkin bisa dijelaskan kepada kami lebih detailnya bagaimana kondisi bangunan SDN 2 Keragilan saat ini? Ya, meskipun ya sudah 1 tahun tidak dipergunakan, gedung ini masih kokoh dan tidak ada bocor-bocor, plafon juga dalam kondisi baik, sehingga jika terjadi hujan begitu pasien tidak akan basah terkena hujan karena kondisi atap dan bangunannya pun juga masih kokoh. Dan juga listrik juga di sana juga masih menyala. Tadi saya juga sudah melakukan pengecekan sendiri, listrik masih dalam kondisi bagus. Nah, letak bangunan sendiri ini berada di pinggir jalan Provinsi Solo Purwodadi, dan juga berdekatan dengan Balai Desa Keragilan Gemolong. Selain itu, apabila ada pasien yang mengalami perburukan, tempat isolasi ini dekat dengan rumah sakit rujukan COVID-19 di Sragen. Demikian. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Jateng Mahfira Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Gojek dan Universitas Mula Warman melaksanakan vaksinasi massal di klinik Fakultas Kedokteran pada hari ini Selasa 22 Juni 2021. Vaksinasi massal tersebut turut diapresiasi oleh Rektor Unmul Masjaya. Ia mengapresiasi langkah Gojek dalam membuktikan kepeduliannya dalam melawan COVID-19. Bahkan dengan adanya vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 pekan ke depan. Dengan adanya kegiatan tersebut, pihak Gojek menargetkan sekitar 500 orang yang akan divaksin.
Kegiatan ini dilaksanakan di puluhan kota yang ada di Indonesia. Kota Samarinda menjadi kota 30 yang menjadi lokasi vaksinasi massal. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim ada Gino Prayudi. Halo, selamat sore Gino. Ya, sore dulu ya. Gino, bisa dijelaskan ke kami apa sebenarnya tujuan kegiatan vaksinasi massal ini? Oh ya, tujuan dari vaksinasi massal ini memang salah satu cara upaya pemerintah untuk demi menekan angka kasus terkonfirmasi positif di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Sebelumnya berdasarkan informasi yang saya dapatkan pada data Satgas COVID Kalimantan Timur per tanggal 22 Juni tadi sore, sekitar terdapat penambahan 245 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi positif di Kalimantan Timur berjumlah 74.069 orang. Nah, berdasarkan dari atas tersebut, pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kaltim terus mengupaya vaksinasi demi mencegah lonjakan kasus COVID di Kalimantan Timur. Demi meningkatkan vaksinasi tersebut, pemerintah bersama pihak Universitas Muhammad Marman bekerjasama dengan instansi seperti Gojek maupun beberapa perusahaan ojek online lain ya, yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Gino, bisa dijelaskan berapa target sasaran penerima vaksin sendiri di Samarinda dan juga siapa saja sasarannya? Kalau untuk di Samarinda itu kurang lebih kemarin sekitar ada belasan ribu dosis vaksin dan itu sudah dilakukan secara vaksinasi mulai sejak awal vaksin itu tiba di Kaltim sekitar pertengahan ataupun akhir bulan Maret, dan itu terus bergulir hingga pada hari ini dan terus dilakukan sampai benar-benar dosis vaksin yang ada dimiliki oleh pihak Pemkot maupun dinas kesehatan kota sehingga maupun dinas kesehatan provinsi benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Kaltim sendiri. Dan ini untuk saat ini proses vaksinasi pun terus bergulir hingga pada hari ini dan kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Dan sebelumnya terkait vaksinasi pun juga menyasar ke beberapa instansi seperti guru maupun PNS maupun salah satu mitra ojek online yang ada di Kalimantan Timur kita sendiri. Oke, jika kemudian berapa sudah total penerima vaksin mitra Gojek selama ini? Dari informasi yang saya dapatkan tadi dari pihak Gojek sendiri, untuk total keseluruhan di Indonesia sendiri bisa mencapai 100.000 orang. Tapi untuk pada saat vaksinasi di Universitas Muhammad Marman ini yang akan dilakukan selama 2 minggu ke depan ini, targetnya sekitar 500 orang penerima vaksin, baik itu dari mitra sendiri maupun dari masyarakat yang ada di kota Samarinda itu sendiri, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Rektor Universitas Mula Warman Samarinda, Mas Jaya, dan berikut liputannya untuk Anda. Pembinaan dan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam rangka mempercepat percepatan perbaikan ekonomi Indonesia. Dan insya Allah ini sedang secara teknis akan dilakukan secepatnya oleh tim dari Jakarta, khususnya bosnya Gojek yang ada di samping kanan saya ini sama Bu Suandari dan tim kami. Kami sudah tersambung kembali dengan jurnalis Tribun News ada Gita Irawan. Halo, selamat sore Gita. Selamat sore Firda. Gita, bisa dijelaskan bagaimana jalannya proses permintaan keterangan tersebut yang tadi di Komnas HAM tersebut? Bisa disampaikan sampai saat ini proses klarifikasi tersebut masih berlangsung secara tertutup sejak pukul 13.00 hingga pukul 15.50 lebih. Sejumlah awak media juga masih menunggu konferensi pers dari Komisioner Komnas HAM digelar. Sebelumnya, tanpa menyampaikan keterangan kepada wartawan, Kepala BKN Bima Arya Wibisana datang membawa sebundel dokumen dan langsung masuk lewat pintu belakang kantor Komnas HAM. Kemudian, Gita, bisa dijelaskan bagaimana respons Komnas HAM sendiri terhadap kedatangan Kepala BKN dan jajarannya di sana?
Ya, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi kedatangan Bima dan jajarannya yang memenuhi undangan klarifikasi terkait tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK pada hari ini. Pihak BKN melalui stafnya sebelumnya juga sudah memberikan keterangan kepada Komnas HAM pada Rabu 9 Juni 2021 lalu. Kemudian apa saja sih poin yang digali oleh Komnas HAM sendiri dalam pemeriksaan tersebut? Bisa disampaikan sebelum proses pemeriksaan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan sejumlah hal akan diklarifikasi kepada Kepala BKN dan jajarannya, diantaranya terkait proses, ide, metode yang digunakan, dan siapa yang menggagas tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK. Selain itu, Komnas HAM juga akan meminta klarifikasi terkait perbedaan keterangan antara sejumlah pihak terkait proses tes wawasan kebangsaan tersebut. Perbedaan keterangan tersebut antara lain terletak pada siapa sesungguhnya penggagas tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK. Kemudian setelah ini, setelah laporan tadi, setelah pemeriksaan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM sendiri? Bisa disampaikan sebelumnya, Komnas HAM juga sempat menyampaikan pihaknya membuka kemungkinan untuk melibatkan sejumlah ahli dalam proses penyelidikan. Ahli yang rencananya akan dimintai pendapat terkait tes wawasan kebangsaan tersebut, diantaranya ahli hukum, ahli psikologi, dan ahli di bidang kebangsaan. Nantinya fakta, keterangan, dan pendapat ahli terkait tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK itu akan dianalisa dan disimpulkan oleh Komnas HAM. Begitu, Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan tribunnews.com Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 3.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Balik ke berita selanjutnya, Saudara. Pada Senin kemarin 21 Juni, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA SMK di Jawa Barat telah diumumkan. PPDB tahap 1 untuk jalur warga tidak mampu atau afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Dalam PPDB tahap 1, jumlah siswa yang diterima yakni mencapai 14.071 orang. Sementara jumlah pendaftar di Jabar sendiri mencapai 21.981 siswa. Dikabarkan sejumlah SMA di Kabupaten Cirebon dan Kuningan masih kekurangan siswa dalam PPDB kali ini. SMA lainnya yang berada di Kabupaten Cirebon juga jumlah pendaftarnya lebih banyak sehingga telah memenuhi kuota PPDB tahap 1. Sementara seluruh SMK se-Kabupaten Cirebon juga dipastikan telah memenuhi kuota PPDB untuk jalur warga tidak mampu, prestasi, dan juga perpindahan orang tua. Sementara itu PPDB tahap 2 dikhususkan untuk jalur zonasi dan rencananya akan dimulai pada 25 Juni 2021. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon ada Ahmad Imam Baihaki. Halo, selamat sore Imam. Halo, selamat sore Imam. Ya, sore. Ya. Halo. Imam, bisa mendengar suara saya? Halo, sore Firda. Iya, bisa. Imam, bisa dijelaskan bagaimana hasil PPDB tahap 1 di Cirebon dan Kuningan sendiri? Halo. Ya. Halo Imam, bisa mendengar suara saya? Untuk penerimaan peserta. Iya, bisa. Ya, Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kuningan sendiri untuk jumlah pendaftarnya sendiri mencapai 21 ribuan dan jumlah siswa yang diterima mencapai 14 ribuan dan ada lebih dari 7.000 siswa yang dinyatakan tidak lolos karena halo. Iya, silakan Imam. Tribuners kami mengalami gangguan sinyal dengan Halo Imam, bisa mendengar suara saya? Silakan, laporan Anda. Halo. Ya, bisa. Ya, untuk 21 di sejumlah SMA dan SMK di Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kuningan. Mereka merupakan calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Nantinya untuk PPDB tahap 5 Juni dan pengumuman. Halo Imam, bisa mendengar suara saya di studio? PPDB tahap 1 sendiri sudah dilaksanakan jelas. Oke. Ya, untuk PPDB tahap 2 nantinya dimulai 20 dilaksanakan pada Senin 21 Juni dan bisa dilihat langsung di website resminya di ppdb.disdik.jabarprof sekolah yang tempat tujuan mendaftar para calon peserta didik tersebut. Demikian Firda. Oke, kemudian Imam bisa dijelaskan dari hasil PPDB tahap 1 sendiri, apakah ada sekolah yang masih kekurangan siswa? Ya, di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kuningan ada beberapa sekolah yang masih kekurangan siswa. Artinya jumlah pendaftar dan kuotanya lebih banyak, sementara pendaftarnya sedikit sehingga mereka yang mendaftar di PPDB tahap 1 ini di beberapa sekolah itu diterima sepenuhnya. Di Kabupaten Cirebon ada SMA Negeri Kaliwedi dan Negeri Kapetakan yang kurang. Di Kabupaten Kuningan ada 6 sekolah yang masih kekurangan siswa pada PPDB tahap 1 ini. Sementara untuk SMK sendiri semuanya sudah dipastikan kuota untuk PPDB tahap 1 sudah terpenuhi. Dan di Kota Cirebon ada untuk PPDB tahap 1 yakni SMA 5 Cirebon dan SMA Negeri
untuk kuota dalam PPDB tahap 1 ada yang mendaftar pada PPDB tahap 1 ini ada 101 siswa lagi, dan di SMA 8 kuotanya ada 135, sehingga di SMA 8 Cirebon masih kekurangan 45 siswa. Dan ada juga sekolah yang jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia di PPDB itu sama, sehingga mereka yang mendaftar itu diterima kuotanya ada 195 siswa, dan yang mendaftar ada 195 siswa. Dan ini SMK Negeri 1 Cirebon dan SMK Negeri 2 Cirebon. Dan jumlah pendaftar SMK Negeri 1 Cirebon ini paling banyak untuk jenjang pendidikan SMK, ya itu mencapai 1023 siswa, sementara ada 621 siswa yang tidak diterima. Dan untuk tingkat SMA jumlah pendaftar dalam PPDB tahap 1 itu pendaftarnya mencapai 623 siswa, tetapi kuotanya masih ada 400-an siswa yang tidak lolos. Tapi dari sendiri memastikan meski ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya sedikit, artinya masih kekurangan siswa, itu akan terpenuhi nanti manakala PPDB tahap 2 untuk jalur zonasi dimulai, sehingga untuk tahap 1 sekarang mereka Halo, Imam. Baik, Tribuners. Tadi wartawan kami Tribun Cirebon sudah melaporkan mengenai laporannya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kuota pendaftaran murid baru di sejumlah sekolah membludak jelang penutupan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online SMK-SMK sekalbar tahun ajaran 2021-2022. Hingga Senin 21 Juni, total pendaftar SMA-SMK sekalbar telah mencapai 60.627 orang. Pendaftaran PPDB online di SMA-SMK di Kalbar telah dibuka sejak Selasa 15 Juni lalu dan akan ditutup pada hari ini, Selasa 22 Juni sekira pukul nanti 12 malam. Sehari jelang pendaftaran ditutup, pendaftar di SMAN 3 Kota Pontianak sementara mencatatkan jumlah pendaftar terbanyak di tingkat SMA. Di tingkat kejuruan, pendaftar terbanyak ada di SMKN 4 Pontianak. Disebutkan pendaftar di SMAN 3 Pontianak sebanyak 2.027 pendaftar. Sementara pendaftar di tingkat SMK terbanyak di SMKN 4 Pontianak sebanyak 1.083 orang. Namun pihak Disdikbudpar Kalbar memastikan bahwa itu adalah data sementara. Dikabarkan belum ada rencana untuk perpanjangan waktu pendaftaran PPDB sebab pada Sabtu dan Minggu pelayanan tetap dibuka. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak ada Anggita Putri. Halo, selamat sore Anggita. Halo, selamat sore Anggita Putri. Anggita, bisa mendengar suara saya? Halo Firda. Oke, Anggita bisa dijelaskan bagaimana proses pendaftaran PPDB di Kalbar pada hari terakhir ini? Baik, terima kasih. Hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran peserta didik baru tahun 2021 yang dilaksanakan secara online khusus SMA negeri dan SMK negeri Kalimantan Barat, di mana pelaksanaan PPDB online ini sebelumnya telah dibuka sejak 15 Juni 2021, berakhir pada hari ini 22 Juni 2021. Nah, dari pantauan Tribun Pontianak, sampai tadi siang, dalam pelaksanaan pendaftaran PPDB pada hari terakhir, masih ada beberapa orang tua yang datang melakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat terkait dalam pelaksanaan pendaftaran, di mana
Adapun aduan yang telah disampaikan oleh orang tua yang datang langsung ke Satgas Bantuan di Dinas Provinsi Kalimantan Barat, yaitu terkait dengan kartu keluarga, dan juga ada beberapa siswa yang belum bisa mendaftar karena terkendala belum ada, tidak mempunyai gadget, sehingga Dinas Pendidikan Kalimantan Barat memfasilitasi pendaftaran hingga selesai. Dan sejauh ini dari pantauan saya sendiri, sedang berada di SMA Negeri 3 Pontianak, tidak ada lagi aktivitas atau aduan orang tua ke sekolah sampai sore hari ini. Dan pelaksanaan pendaftaran secara online akan berakhir pada pukul 24.00 atau jam 12 malam nanti. Sedangkan untuk laporan pengaduan bisa diadukan dan berakhir pada jam 3 sore tadi untuk di sekolah maupun di Dinas Pendidikan. Oke. Bisa dijelaskan ke kami, mungkin ada kendala mungkin atau aduan yang diterima oleh distrik provinsi sendiri? Baik, dari hari pertama pelaksanaan PPDB online di Kalimantan Barat, khususnya SMA dan SMK Negeri di Kalbar, bahwa dalam pelaksanaan PPDB yang awalnya pada hari pertama pada 15 Juni lalu, sempat terjadi terkendala karena sistem website yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sempat down dikarenakan banyaknya pendaftar yang mengakses website tersebut. Namun solusi yang setelah itu pada sore harinya sudah bisa diakses kembali, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat telah memberi solusi untuk menambah satu server dalam pelaksanaan pendaftaran, sehingga penggunaan server itu menjadi 4 server. Selanjutnya sampai sejauh ini selain terkendala website, tidak ada laporan terkait hal-hal lainnya. Tadi pun yang terakhir dilaporkan hanya terkait dengan masa penerbitan kartu keluarga, dan juga terkendala siswa yang mau mendaftar namun tidak memiliki handphone. Oke. Kemudian Anggita, bagaimana dengan daya tampung di SMK dan juga SMKN di Kalbar sendiri, khususnya di Pontianak? Baik, untuk sejauh ini untuk daya tampung se-Kalbar tadi, Tribun belum mendapatkan data pastinya berapa, namun untuk sejauh ini dari Jumat lalu, pendaftar yang melakukan pendaftaran secara online di seluruh SMA negeri maupun SMK negeri se-Kalimantan Barat sampai Jumat 11 Juni lalu sudah mencapai 60.627 pendaftar untuk khusus SMA dan SMK se-Kalbar. Dan sekolah pilihan terbanyak dalam pendaftaran PPDB tahun ini yakni di SMA Negeri 3 Pontianak mencapai 2.027 peserta pendaftaran. Lalu khusus yang SMK yakni ada SMK Negeri 4 Kota Pontianak mencapai 1.689 peserta. Nah, dari pendaftar ini dikatakan oleh Kepala Bidang SMA khususnya di Provinsi Kalimantan Barat bahwa walaupun pendaftar terbanyak ada di SMA Negeri 3 maupun di SMK Negeri 4 Pontianak, tidak menutup kemungkinan bahwa pendaftar ini tidak semuanya memilih SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 ini menjadi sekolah pilihan pertama. Oke, Anggita, mungkin bisa dijelaskan ke kami bagaimana proses selanjutnya setelah adanya tahapan pendaftaran? Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan bahwa sebelumnya dari awal pendaftaran untuk menghindari kerumunan di sekolah maupun di Dinas Pendidikan, jadi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi dan membuka Satgas meja pengaduan, di mana sampai hari ini sudah ada 7 meja yang dibuka untuk memfasilitasi para orang tua yang terdapat masalah ketika melakukan pendaftaran di website. Lalu untuk selanjutnya, setelah pendaftaran ini ditutup, pada keesokan harinya, mungkin setelahnya akan dilakukan masa sanggah. Nah, untuk daya tampung sendiri tadi belum diterima laporan terkait berapa jumlah pasiennya untuk se-Kalimantan Barat. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, PPDB SMA SMK telah memasuki tahap kedua. Beberapa wali murid masih terus berdatangan ke sekolah.
Saat ini PPDB jenjang SMA SMK telah memasuki tahap kedua pendaftaran sekaligus proses verifikasi. Tahap verifikasi berkas pendaftaran PPDB tahap 2 telah dilakukan pada kemarin, Senin 21 Juni hingga nanti 24 Juni 2021 mendatang. Pada tahap ini dibuka pendaftaran untuk jalur zonasi bagi SMA, jalur reguler bagi SMK, serta jalur mutasi bagi SMK, SMA, SMK. Sebagian besar wali murid yang datang bermaksud untuk bertanya dan terkendala perihal registrasi online serta hendak melakukan verifikasi berkas. Pasalnya menurut wali murid, proses pendaftaran PPDB online cukup rumit. Meskipun dilaksanakan secara online, tetapi tetap saja siswa dan wali murid harus bolak-balik ke sekolah. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Arya Bima. Halo, selamat sore Arya Bima. Halo, selamat sore Firda. Arya Bima, bisa dijelaskan bagaimana alur pendaftaran PPDB online SMA SMK di negeri di Bangka Belitung sendiri? Ya, baik Firda, sebelumnya saya jelaskan lebih dahulu bagaimana alur pendaftaran PPDB untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, yang pertama-tama peserta didik itu akan diarahkan untuk mendaftar secara online, tepatnya melalui laman ataupun website yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, setelah itu peserta didik diharuskan mencetak bukti pendaftaran serta mempersiapkan kelengkapan berkas. Kemudian peserta didik diperbolehkan untuk memilihkan sekolah sesuai dengan jalur PPDB yang diinginkan, baik itu jalur afirmasi, zonasi, prestasi, mutasi, dan lain-lain. Nah, sementara itu selanjutnya peserta didik dipersilahkan untuk mengupload dokumen ataupun berkas sesuai dengan jalur. Kami mengalami gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Bangka Pos, Arya Bima. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kita jeda sejenak, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat 3, 2. Saudara, PPDB SMA SMK telah memasuki tahap kedua. Beberapa wali murid masih terus berdatangan ke sekolah. Saat ini PPDB jenjang SMA SMK telah memasuki tahap kedua pendaftaran sekaligus proses verifikasi berkas. Nah, saat ini Firda sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Arya Bima yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Arya Bima. Halo, selamat sore Firda. Arya Bima, bisa dijelaskan bagaimana alur pendaftaran PPDB online SMA SMK di Bangka Belitung sendiri? Oke, baik, untuk alur pendaftaran PPDB jenjang SMA SMK negeri di Bangka Belitung sendiri, yang pertama-tama peserta didik diharuskan mendaftar secara online melalui laman ataupun website yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, setelah itu peserta didik diharuskan mencetak bukti pendaftaran dan mempersiapkan kelengkapan berkas. Kemudian peserta didik dipersilakan untuk memilih sekolah sesuai dengan jalur PPDB yang diinginkan. Nah, setelah itu peserta didik diwajibkan untuk mengupload dokumen ataupun berkas sesuai dengan jalur pendaftaran tadi yang telah dipilih sebelumnya. Nah, setelah itu dilakukan mencetak bukti pengajuan pendaftaran yang kemudian akan diverifikasi oleh panitia PPDB untuk kelengkapan dan validasi berkas. Nah, setelah itu peserta didik dipersilakan melihat hasil seleksi ataupun pengumuman dari proses pendaftaran PPDB tersebut. Nah, setelah dinyatakan lolos ataupun diterima di sekolah pilihan, peserta didik diwajibkan untuk melakukan proses daftar ulang ke sekolah. Seperti itu, Firda. Arya, bisa dijelaskan kami berapa jumlah update terbaru kuota pendaftar di Bangka Belitung? Oke, untuk update terbaru kuota pendaftar yang sudah terdata, ini kemarin update-nya terakhir di hari kemarin, Senin 21 Juni 2021, sudah tercatat lebih dari 9.000 pendaftar yang terdiri dari 7 kabupaten ataupun kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Seperti itu, Firda. Oke, kemudian adakah permasalahan mungkin dan mungkin kendala yang dialami oleh wali murid ataupun calon siswa sendiri? Oke, beberapa kendala dialami oleh wali murid, baik itu perihal server ataupun pendaftaran registrasi online. Nah, salah satunya yang dialami oleh salah seorang siswa bernama Randy Pertama, di mana ia menyampaikan bahwa saat mendaftar dirinya kesulitan karena menurutnya server ataupun website tersebut kadang-kadang lemot dan bahkan down. Nah, sementara itu siswa lainnya yang bernama Eca mengaku bahwa di salah satu fitur ataupun pilihan di website tersebut terdapat permintaan untuk mengupload berkas, sementara keterangan berkas yang diupload itu tidak ada. Jadi dia merasa kebingungan berkas apa yang harus diupload, gitu. Seperti itu, Eca. Oke, kemudian bisa dijelaskan bagaimana peran pihak terkait dalam menanggapi masalah tersebut? Ya. Oke, untuk peran pihak terkait sendiri, di mana Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Bapak Sukinda menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan tim antisipasi gangguan jaringan serta maintenance aplikasi. Nah, di mana dia menyampaikan bahwa segala bentuk kendala ataupun gangguan di sistem akan terus di maintenance ataupun akan terus diperbaiki. Pihaknya menyebutkan bahwa untuk jika memang kemungkinan nanti pendaftaran sistem online ini mengalami kendala terus-menerus ataupun tidak bisa, ia akan tetap menjamin bahwa setiap siswa yang hendak mendaftar sekolah akan tetap dipermudah. Seperti itu, Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Bangka Pos Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, longsor di Kelok Jari yang mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang di Jalan Padang pada Kamis 10 Juni. Longsor tersebut terjadi di Kelok Jariang, kilometer 29. Bukan jaring, Mas. Salah, Mas. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut kembali terjadi di Okam Senin 21 Juni sore yang mengakibatkan 3 orang penumpang meninggal dunia. Kejadian malang tersebut bermula ketika mobil dump truck berplat nomor
Halo. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seorang remaja umur 11 tahun hilang saat mandi bersama teman-temannya dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Kota Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi tepatnya pada Senin 21 Juni di dekat Kompleks Pasir Putih RT 2 RW 5, Kelurahan Bunga Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi mandi korban mandi atau berenang adalah aliran sungai yang berlokasi di dekat pintu muara. Korban diketahui bernama Lutfi, 11 tahun, yang dilaporkan berenang bersama 2 orang temannya sekira pukul 4 sore pada Senin kemarin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rezi Aswar. Halo Rezi Aswar, selamat sore. Iya, Firda, sore. Rezi, bisa dijelaskan kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi? Iya, telah terjadi satu orang remaja ya, berumur 11 tahun yang bernama Lutfi, di dekat pintu muara ya, di komplek Pasir Putih di RT 2 RW 5 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, yang terjadi tepatnya pada Senin pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sore kemarin tepatnya. Sudah. Oke, kemudian bagaimana proses pencarian korban sendiri di sana? Ya, di mana korban saat itu berenang bersama 2 orang temannya pada sore hari, dan masyarakat melihat korban berenang dan meminta untuk keluar pada sore hari itu. Namun sang korban kembali untuk berenang dan dilaporkan hilang setelah hanyut terseret air pasang gitu. Dan setelah dilaporkan, masyarakat telah mencarikan sejak pukul 21 Indonesia bagian Barat dan dihentikan pada pukul dini hari, 01 dini hari, dan dilanjutkan pada pagi hari tadi. Dan sekitar pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat, korban berhasil ditemukan oleh petugas pencarian. Kemudian Rezi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi korban saat ditemukan oleh tim pencari? Iya, untuk kondisi korban ditemukan tertelungkup di dekat gundukan pasir yang tepatnya berada di pintu muara yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, dan untuk kondisinya meninggal dunia dan telah dibawa ke rumah duka. Oke, nah Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan warga setempat yakni bernama Kiflanuddin, dan berikut liputannya untuk Anda. Tadi pagi jam 8, jam 8
Nah, yang datang tuh tadi pagi polisi air. Pol air datang duluan kan. Cuman pol air sisirnya ke situ. Nah, ke atas. Basarnas arah ke situ. Jadi baru keluar tuh botnya. Ada orang dari sebelah. Itu ada nampak baju biru di pasir itu. Nah, itu langsung pas kalau nggak salah jam 8.20 tadi. Posisi korban itu gitu bukan? Cukup di itu pas dekat ombak mecah. Dan kondisinya lihat abang? Kondisi masih belum busuk belum. Kan baru kemarin. Meninggal dunia waktu itu? Meninggal dunia ya. Itu anak itu tim reaksi cepat lah. Nah, itu yang datang malam. Berarti temannya ini enggak kasih kabar ke siapapun? Karena nggak kasih tahu kabar itu kita nggak tahu. Bahasa ada orang hanyut di sini nggak tahu ada orang hanyut. Nah, berarti dilakukan pencarian malam tadi sekitar jam 9. Kami kan kalau dapat pasti memang ya di sini anunya, jangan nanti tahu-tahu ibunya bilang ya sendalnya di sini. Kita coba pencarian di sini dari malam sampai jam 1. Itu tim Basarnas sudah datang? Nah, tim Basarnas kira-kira jam-jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 nyampe di sini. Iya. Setelah itu kira-kira jam 4. Jam 4 sore ya? Iya. Jam 5 tim kami dari situ udah peringatkan. Iya. Tolong jangan mandi di situ. Ya. Emang dia naik juga sini. Naik sudah tuh yang satunya turun lagi. Udah pakai baju. Iya. Cuman sendalnya tinggal di sini. Sendal tinggal di sini kan. Dia turun. Dia turun lagi katanya. Waktu dia turun tuh dia mau mandi. Kawannya nampak, cuman kawannya nggak bisa nggak bisa gimana tuh, nggak bisa berbuat lah. Setelah itu kawan yang dua ini pergi. Jadi orang yang di sini ini nggak tahu bahasa ada orang hanyut di sini, nggak tahu. Nah, setelah tahunya kira-kira jam 8 malam orang tuanya itu kehilangan anaknya. Setelah kehilangannya itulah masih rasa was-was diturutnya. Kawan yang berdua tadi tuh yang di sebelah ngomong kawan itu, iya tadi dia udah mandi sama saya, kemudian dia turun lagi hanyut, bajunya udah terpakai. Jadi waktu ketemu kan pakai baju. Setelah hanyut itulah nggak tahu orang ini kan kabar. Kami sampai di sini aja nggak tahu kami. Kita beralih ke Kupang, Saudara. Kecelakaan maut kembali terjadi di Okam pada Senin 21 Juni kemarin yang mengakibatkan 3 orang penumpang meninggal dunia. Kejadian malang tersebut bermula ketika mobil dump truck berplat nomor 8483EA yang dikendarai Rudi Nikodemu Nino melaju dari arah Fotilo hendak menuju ke Manlea, Kabupaten Malaka. Di dalam mobil tersebut diketahui mengangkut 19 penumpang. Saat melintas di jalan raya Desa Okam, mobil yang diketahui melaju dengan kecepatan tinggi tersebut tiba-tiba hilang kendali dan menabrak kayu hingga akhirnya terbalik. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Pos Kupang ada Dion Kota. Halo, selamat sore Dion. Sore Kak. Dion, bisa dijelaskan kapan dan di mana persisnya kecelakaan tersebut terjadi? Terima kasih. Bisa saya ceritakan sedikit kronologi kejadian bahwa sopir sebuah dump truck yang dikemudikan oleh Nikodemu Nino melaju dari arah Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, hendak menuju ke Kabupaten Malaka. Saat tiba di Desa Wekam, Kecamatan Amanduban Timur, ada sebuah tikungan. Tiba-tiba sopir tak mampu mengendalikan mobil dump truck hingga hilang kendali, lalu menabrak batang kayu dan akhirnya mobil dump truck tersebut terbalik. Oke, kemudian ada berapa korban dan yang meninggal, kemudian ada berapa korban juga yang mengalami luka berat serta luka ringan? Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang meninggal dunia atas nama Elkana Liu, Joni Bantaika, Yohanes Ati, dan ada 7 orang yang mengalami luka berat dan 7 orang lainnya luka ringan. Untuk yang luka ringan saat ini sudah diizinkan pulang, sementara yang luka berat saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Soe. Saya menerima informasi bahwa semua biaya perawatan korban ditanggung oleh Pemda TTS. Apakah benar? Ya, dan saat pagi tadi, Selasa pagi, Wakil Bupati TTS, Joni Armi Kunai sempat menyempatkan diri menjenguk para korban di ruang IGD RSUD Soe. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa
keluarga dan korban tidak perlu memikirkan terkait biaya perawatan karena seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS sebagai bentuk dukungan terhadap korban. Oke, baik ya Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres TTS Ibtu Stevenson Albertino Besi dan juga Wakil Wati TTS Joni Armi Konai, dan berikut liputannya untuk Anda. Kronologis kejadian laka lantas yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2021, kejadian laka lantas di Jalan Raya Oekam, Kecamatan Amnuban Timur. Kejadian pukul 16.50 WITA, mobil dump truck yang dikemudikan oleh Nicodemus Nino itu dari arah Vetilo menuju ke Kiopukan, Kabupaten TTO. Saat itu kondisi jalan di TKP menikung kiri, mobil saat itu juga melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga menjadi korban jumlahnya sebanyak 19 orang, 3 meninggal dunia, sedangkan 5 luka berat dan 11 luka ringan. Dilakukan perawatan di puskesmas Oekam saat itu, dan saat itu juga sebanyak 7 orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Sedangkan status daripada sopir tersebut sementara kami masih melakukan penyelidikan dan kami amankan di Polres TTS. Apabila setelah kami melakukan penyelidikan dan melakukan gelar perkara, maka kami akan tingkatkan ke tahap awal. Itu untuk penanganan di TKP sudah dilaksanakan, dan juga dari Puskesmas Oekam sudah ada penanganan awal. Kemudian kurang lebih ada 20-an korban dan 7 korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Soe, dan korbannya mengalami patah tulang dan Kita beralih ke Kota Bandung, Saudara. Hujan deras disertai kilat mengguyur Kota Bandung pada Senin siang kemarin. Hujan yang berlangsung hingga 3-4 jam tersebut mengakibatkan banjir di beberapa daerah di Kota Bandung, dan salah satunya di daerah Cikapundung Kolot dan Pasar Kordon. Banjir pun beragam dari setinggi betis hingga setinggi pinggang orang dewasa. Belasan rumah terkena dampak banjir dari luapan Sungai Cikapundung Lama yang tidak kuat menampung air hujan dan kiriman dari arah Kota Bandung. Menurut warga sekitar, banjir berlangsung 3 jam hingga banjir benar-benar surut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Fahri Fadlur Rahman. Halo, selamat sore Fahri. Halo, selamat sore Firda. Fahri, bisa dijelaskan berapa lama banjir menggenangi daerah Cikapundung Lama? Baik, menurut warga sekitar, hujan mengguyur kawasan tersebut kurang lebih selama 3 jam dari pukul 2 siang sampai jam 5 siang. Lalu banjir tersebut mulai mengenangi kawasan tersebut mulai dari pukul 4 sore dan bertahan 2 jam sampai banjir tersebut benar-benar surut. Begitu, Oke. Dampak apa yang ditimbulkan adanya banjir di sana? Dampak yang paling kelihatan gitu, banjir tersebut merusak satu rumah di salah satu bantaran Sungai Cikapundung Lama yang terletak di Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Gumuru, di RT 4 RW 6. Di kawasan ini, kawasan yang paling benar-benar terdampak dari banjir tersebut, Firda. Mungkin bisa diinformasikan ke kami, daerah mana saja yang tergenang banjir? Untuk daerah sendiri, di daerah Cikapundung Lama itu Pasar Kordon, lalu rumah-rumah yang berdekatan dengan bantaran Sungai Cikapundung Lama, hampir seluruhnya terkena banjir. Walaupun hanya beberapa rumah saja gitu, yang paling terdampak yang di sebelah sungai, Firda. Kemudian baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang dan bernama Ahmad dan juga seorang warga bernama Aib, dan berikut liputannya untuk Anda. Banjir, Kang? Banjir. Sampai kemarin banjir.
Sampai segimana kan? Sampai nah udah kita lutut ukur nah. Nah sampai lutut. Berapa lama kan? Paling sejam. Sejam? Sejam kamari. Jam 2, jam 4. Dari jam berapa tuh? Jam 2 sampai jam 4. Si banjirnya tuh Kang? Iya. Banjirnya emang kirimannya Kang? Oh ya, emang dari hujan dari kota sampai ke sini airnya. Dulu ini tahun berapa lah? Tahun sekali. Sampai segimana Kang? Sampai sini. Dulu? Ya, tahun berapa lu lupa? Belum pondasi belum? Iya belum pondasi ini pondasi baru double. Yang ini sini. Kalau kemarin kan sampai segimana Kang? Segini kemarin makan klep nutup. Klep nutup. Pas ini rata ini. Oh, kalau nggak nutup sampai ke sini, sampai ke rumah bukan rumah-rumahnya kebanjiran semua. Berapa jam kemarin Kang? Paling lama teh ini 3 jam kalau banjir tuh. Kalau sampai banjir kering lagi belum beberes di rumah. Kalau banjir dulu wah hancur saya juga barang. Gara-gara itu ya dari ada benteng atas kan dari sini kan bentengnya. Ini telen Pak lewat benteng yang di bawah ini teh. Kalau yang di seberang itu sampai segimana Kang? Lewat ini 30 sentian itu. Dari sini teh ke sini saya teh. Air. Jadi dari sini lewat sini. Berarti gede banget ya kemarin Kang? Iya, besar. Ya, itu yang di seberang berapa lama Kang keringnya? Sama. 3 jam ah? Iya, 3 jam. Nah, itu kan sekarang belum selesai. Di rumah-rumah itu udah lemari ikat baju tuh lihat tuh baru itu angkat jemur penuh tadi mah siapa Kang namanya Kang? Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pelatih baru PSM Makassar diprediksi dalam waktu dekat akan bergabung dengan skuad Laskar Pinisi. Hal ini dilontarkan oleh CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, saat ditemui usai lihat PSM Makassar berlatih pada Kamis 17 Juni lalu. Pelatih baru yang akan datang nantinya tidak akan mengubah yang terbentuk selama ini. Pihak PSM Makassar berharap pelatih baru bisa berkomunikasi baik dengan pelatih lokal yang sudah membangun fondasi tim. Untuk Laskar Pinisi hanya memiliki 3 stopper yang dinilai punya pengalaman, yakni Erwin Gutawa, Hashim Kipu, dan juga Abdul Rahman Sulaiman. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar. Halo, selamat sore Kaswadi. Ya, selamat sore. Kaswadi, bisa dijelaskan bagaimana kesiapan PSM Makassar sendiri menjelang Liga 1 di musim ini? Ya, baiklah, baru saja pukul 18.00 WITA, skuad PSM Makassar telah menyelesaikan latihan di lapangan Bosowa Sport Center di Kota Makassar. Sejauh ini persiapan tim Juku Eja ini sudah mencapai 80%. Tinggal menunggu sosok pelatih maupun pemain yang akan direkrut ke depannya. Oke, kemudian kapan sosok pelatih ini yang baru ini akan mulai melatih PSM Makassar sendiri? Ya, untuk sosok pelatih ini ada 2 nama yang mencuat. Ada mantan pelatih PSM Makassar, Peter Serge di musim Peter Serge melatih PSM Makassar pada tahun 2011 hingga 2013. Kemudian ada nama Milomir Salsijat, merupakan mantan pelatih Arema. Dari hasil wawancara dengan CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini PSM akan kedatangan sosok pelatih asing. Namun ia sebenarnya belum ingin menyampaikan langsung sosok pelatih tersebut. Untuk waktunya terakhir dia sampaikan bahwa pelatih ini sementara mengurus keimigrasian, yakni visa untuk masuk ke Indonesia. Oke, kemudian mungkin bisa diinformasikan ke kami, mungkin ada posisi yang masih perlu diisi oleh skuad PSM Makassar sendiri? Ya, sejauh ini PSM Makassar telah mendatangkan beberapa pemain untuk memperkuat fondasi tim yang ada. Salah satunya yaitu posisi striker, yakni PSM mendatangkan mantan pemain Nach Breda, klub kasta kedua Liga Belanda, yakni Anco Jensen. Kemudian meski telah mendatangkan di lini serang, saat ini PSM Makassar masih kekurangan posisi stopper, yakni bek tengah. Saat ini PSM hanya memiliki 3 pemain seperti Erwin Gutawa, Hashim Kipu, dan Abdul Rahman Sulaiman. 3 pemain ini dinilai masih kurang sebab jika terjadi
cedera ataupun hal yang tidak diinginkan kepada pemain ini, maka komposisi tim ataupun kedalaman squad akan terganggu. Makanya pihak manajemen saat ini masih berburu pemain. Diperkirakan kemungkinan posisi stopper akan diisi oleh pemain asing. Namun untuk nama dari pemain tersebut, pihak manajemen juga belum ingin membocorkan siapa yang akan direkrut. Oke, baik ya Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, dan berikut liputannya untuk Anda. Pelatih baru asing itu akan segera bergabung juga, Pak? Insya Allah kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu supaya mulai kita melakukan pembenahan yang ada. Artinya apa? Memang kita tidak akan mulai dari nol. Kenapa? Karena sudah ada batu lama. Pelatih baru yang akan datang bukan datang untuk merubah semua apa yang telah ada, tapi cuma akan melihat seperti apa lagi yang perlu ditingkatkan. Yang sudah bagus tentu harus sudah dipertahankan dan sebagainya, dan saya harap dia bisa berkomunikasi baik dengan pelatih lokal yang sudah ada, yang sudah membangun fondasi tim yang ada saat ini. Apakah dengan kehadiran pelatih baru ini pelatih baru itu sudah tahu Pak terkait ke komposisi pemain asing, terutama kedatangan Anto Jansen? Iya, dia tahu. Kenapa? Karena kalau kita saling menunggu, persoalannya begini. Yang paling pertama masalah negosiasinya, yang kedua masalah visa, yang ketiga datangnya ke Indonesia, yang keempat masalah karantina. Ini tidak bisa berjalan beriringan. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa dalam proses pemilihan pemain dan sebagainya, saya melibatkan bukan pilihan saya sendiri. Saya melibatkan pelatih, melibatkan pemain-pemain yang ada supaya mereka bisa memberi masukan-masukan itu. Nama-nama itu muncul, baru setelah itu kita putuskan. Saya baru negosiasi di situ. Untuk posisi stopper, Papi, apakah akan ditambah juga? Iya, kita akan melihat seperti apa komposisinya, karena di dalam saat ini kita masih bernegosiasi dengan beberapa pemain yang akan kita tentukan. Ada pemain yang harus kita tanyakan dulu seperti apa statusnya, apa masuk dalam regulasi yang telah ditetapkan atau tidak, dan sebagainya. Jangan sampai kita sudah bicara, ternyata dia tidak bisa karena mungkin main di kasta keberapa dan sebagainya. Terus untuk stopper sendiri, Papi, untuk asing itu ada tidak rekomendasi dari pelatih yang akan melatih PSM nanti? Nggak ada, belum ada. Saya belum bicara pemain sama calon pelatih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.